Selamat siang, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Grace Zuwetengke, mahasiswa dari Program Studi Sarjana Kimia dari Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah yang berjudul Bioplastik sebagai Alternatif Plastik Konvensional sebagai bagian dari ujian akhir semester. Pembahasan presentasi ini meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan penutup. Sampah plastik telah menjadi isu lingkungan yang serius karena sulit terurai dan bisa mencemari air, tanah, bahkan rantai makanan. Plastik konvensional sangat umum digunakan, namun dampaknya bersifat jangka panjang. Solusinya adalah bioplastik. Plastik ramah lingkungan yang bisa terurai secara alami karena terbuat dari limbah organik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara bioplastik dengan prinsip green chemistry, jenis dan bahan baku bioplastik, tingkat pengetahuan responden tentang bioplastik, sikap dan persepsi terhadap penggunaan bioplastik, perilaku konsumen terhadap penggunaan plastik sekali pakai, hambatan akses dan ketersediaan bioplastik, preferensi terhadap produk ramah lingkungan, serta strategi dan inovasi untuk pengembangan bioplastik. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Untuk teoritis, kita akan berkontribusi untuk pengembangan pengetahuan mengenai bioplastik sebagai alternatif plastik konvensional. Serta hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pelaku industri atau publik dalam mempertimbangkan penggunaan bioplastik. Terdapat dua penelitian terdahulu yang akan memulai penelitian ini. Yang pertama adalah sebuah artikel yang berjudul Plastic Alternatives and Substitutes in the Packaging Sector, a UK Consumer Perspective, yang diterbitkan di jurnal Sustainable Production and Consumption, menunjukkan sebuah studi di Inggris mengenai analisis respon konsumen terhadap alternatif dan substitusi plastik untuk kemasan sekali pakai, seperti pada produk makanan, serta penilaian mereka akan keberlanjutan kemasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, konsumen menganggap kemampuan daur ulang sebagai karakteristik yang penting pada sebuah kemasan. Yang kedua adalah sebuah artikel berjudul Bioplastic as Better Alternative to Petrol Plastic, yang diterbitkan di jurnal Materials Today Proceedings, meneliti subjek yang sama, yaitu bioplastik sebagai bahan alternatif. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa penggunaan plastik yang terbuat dari minyak bumi berdampak buruk bagi lingkungan. Maka dari itu, bioplastik disajikan sebagai bahan alternatif berbahan baku bahan organik. Dua penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa bioplastik menjanjikan, tapi butuh edukasi publik yang lebih masif. Bioplastik atau yang dikenal juga dengan plastik biodegradable merupakan suatu jenis plastik ramah lingkungan yang dapat terurai oleh mikroorganisme. Umumnya, bioplastik terbuat dari pati atau minyak nabati yang kemudian diubah struktur kimianya. Sedangkan yang dimaksud dengan plastik konvensional adalah plastik yang dibuat dengan bahan baku minyak bumi atau bahan bakar fosil. Berdasarkan komponennya, plastik merupakan polimer dengan rantai panjang atom yang saling mengikat dengan satu sama yang lain. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode kuantitatif dengan pendekatan spesifik, yaitu studi literatur yang dipadukan dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner. Mari kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama, keterkaitan bioplastik dengan prinsip green chemistry. Bioplastik sangat sejalan dengan prinsip green chemistry karena menggunakan bahan baku terbarukan seperti pati jagung, singkong, dan limbah organik lainnya. Prinsip green chemistry menekankan pada pencegahan limbah, efisiensi atom, serta penggunaan bahan yang tidak beracun. Bioplastik juga dirancang untuk terurai secara alami dengan bantuan mikroorganisme sehingga tidak menimbulkan akumulasi mikroplastik dan limbah beracun seperti plastik konvensional. Dalam konteks ini, bioplastik mendukung transisi menuju sistem produksi keberlanjutan dan ekonomi sirkular. Selanjutnya, jenis dan bahan baku bioplastik. Secara umum, bioplastik diklasifikasikan menjadi dua jenis, biodegradable dan bio-based. Bioplastik biodegradable memiliki kemampuan terurai secara alami oleh mikroorganisme dan biasanya digunakan untuk kemasan makanan atau aplikasi medis seperti PLA dan PHA. Sementara itu, bioplastik bio-based dibuat dari sumber daya terbarukan seperti tebu atau jagung. Namun belum tentu mudah terurai secara alami seperti biopet. Tantangan yang dihadapi adalah penggunaan bahan pangan sebagai bahan baku bioplastik, sehingga diperlukan riset lanjutan untuk mencari alternatif seperti alga atau limbah pertanian yang bersifat non-pangan agar tidak terjadi kompetisi. Selanjutnya, tingkat pengetahuan responden tentang bioplastik. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang bioplastik masih tergolong rendah. Banyak responden belum mengetahui perbedaan mendasar antara plastik konvensional dan bioplastik. Sebagian besar informasi yang mereka peroleh berasal dari media sosial atau berita online.
Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan edukasi publik yang sistematis mengenai konsep bioplastik dan manfaat lingkungannya. Yang selanjutnya, sikap dan persepsi terhadap penggunaan bioplastik. Sebagian besar responden menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan bioplastik, terutama jika disertai pemahaman bahwa bioplastik lebih ramah lingkungan daripada plastik konvensional. Namun, antusiasme ini sedikit menurun ketika berkaitan dengan harga. Sebagian dari responden belum bersedia membayar harga yang lebih untuk menggunakan bioplastik. Selain itu, kendala seperti keterbatasan akses, informasi, dan kualitas produk turut mempengaruhi persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap bioplastik. Selanjutnya, perilaku konsumen terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Kebanyakan responden masih rutin menggunakan plastik sekali pakai, terutama untuk kebutuhan belanja dan makanan. Sebagian besar juga belum membiasakan diri untuk memilah sampah, yang kemungkinan besar disebabkan oleh minimnya fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Namun, kelompok usia muda menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk beralih ke produk ramah lingkungan, seperti membawa kantong belanja sendiri, yang menjadi potensi penting untuk perubahan perilaku konsumsi. Kemudian, hambatan akses dan ketersediaan bioplastik. Produk bioplastik masih sulit ditemukan di toko-toko umum atau supermarket. Kebanyakan responden hanya menemukannya di toko khusus plastik atau melalui pembelian online. Selain itu, harga yang tinggi dan kualitas yang belum terjamin ataupun belum menyamai plastik konvensional membuat masyarakat ragu untuk menggunakannya secara rutin. Oleh karena itu, peningkatan distribusi dan kualitas produk perlu menjadi perhatian dalam pengembangan bioplastik. Selanjutnya, preferensi terhadap produk ramah lingkungan. Dalam memilih produk ramah lingkungan, mayoritas responden mengutamakan faktor mudah terurai dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen sebenarnya peduli terhadap dampak produk terhadap lingkungan, namun membutuhkan informasi yang lebih jelas melalui pelabelan dan sertifikasi. Produsen bioplastik dapat memanfaatkan preferensi ini dengan meningkatkan transparansi dan edukasi produk. Yang terakhir, strategi dan inovasi untuk pengembangan bioplastik. Agar bioplastik dapat menggantikan plastik konvensional secara luas, dibutuhkan strategi yang melibatkan teknologi, regulasi, dan kesadaran masyarakat. Inovasi perlu difokuskan pada peningkatan ketahanan bioplastik dan efisiensi biaya produksinya. Selain itu, pemanfaatan bahan baku non-pangan seperti limbah pertanian dan alga dapat mengurangi konflik dengan kebutuhan pangan. Pemerintah juga berperan penting dengan memberikan insentif, mendukung riset, dan memperkuat edukasi publik. Kolaborasi antara industri, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem bioplastik yang berkelanjutan. Kesimpulannya, bioplastik merupakan solusi potensial untuk menggantikan plastik konvensional karena sifatnya yang ramah lingkungan, terbuat dari bahan terbarukan, dan dapat terurai secara alami. Bioplastik sejalan dengan prinsip green chemistry karena meminimalkan limbah, tidak mengandung zat beracun, dan mendukung ekonomi sirkular. Meskipun masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap bioplastik, pengetahuan mereka masih terbatas. Kendala utama dalam penerapannya meliputi harga yang tinggi, ketersediaan produk yang terbatas, serta kualitas yang belum sebanding dengan plastik konvensional. Namun, respon positif terutama dari generasi muda menunjukkan adanya potensi besar untuk mendorong perubahan ke arah penggunaan bahan yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini mengalami beberapa keterbatasan, antara lain minimnya keragaman responden, belum ada pengujian eksperimental terhadap bioplastik, serta minimnya pemahaman publik terhadap konsep biodegradasi, prinsip green chemistry, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak responden dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif. Selain itu, diperlukan juga penelitian eksperimen yang langsung terhadap bioplastik untuk mengukur daya uraian dan dampaknya terhadap kondisi lokal. Program edukasi dan sosialisasi publik juga perlu diperluas agar masyarakat lebih memahami manfaat dan cara penggunaan bioplastik. Pemerintah dan industri diharapkan berperan aktif, misalnya dengan memberikan subsidi, memperluas distribusi produk, serta menerapkan label ramah lingkungan untuk meningkatkan kepercayaan dan minat konsumen. Demikian presentasi saya, semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya inovasi ramah lingkungan seperti bioplastik. Terima kasih dan selamat siang.